kasih atas kehadirannya di sore kali ini ya. Jadi saya langsung saja share screen. Jadi saya dihubungi Fajul untuk menggantikan beliau untuk menyampaikan materi HOTS katanya. Waktunya 1 jam gitu ya, 1 jam. Baik. Nah, jadi kenapa HOTS ini menjadi penting gitu ya? Karena di satu sisi kalau kita tahu anak kita sakit misalkan, kita perlu alat ukur untuk yang tepat untuk mengukur seberapa panas badannya. Antara kalau pakai tangan saja, tangan bapaknya sama tangan ibunya kadang beda-beda merasakan panasnya gitu ya. Angkanya nggak kelihatan, yang tepatnya nggak kelihatan. Maka perlu adanya termometer. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan otak, gitu ya? Otak dan seberapa paham siswa kita sampai mana dia bisa berkritical thinking, gitu ya? Dan di dalam otak letaknya di mana, alat apa yang bisa digunakan untuk itu. Kalau hanya sekedar melihat tanda dia mengkerutkan kening gitu saja, itu belum tentu berpikir ya. Atau menaruh tangannya di sini bisa saja dia pura-pura memperhatikan gitu ya. Nah, kita perlu alat khusus untuk melihat apakah dia sedang berpikir apa tidak, seberapa paham dia. Nah, maka yang digunakan adalah alat ukurnya. Kalau ini temperatur, kalau yang kita gunakan adalah taksonomi Bloom ya, taksonomi Anderson-Krathwohl taksonomi yang nanti akan ditunjukkan gambarnya. Pasti Bapak Ibu semuanya juga sudah mengetahuinya. Jangan sampai kita asal memperkirakan gitu ya. Asal memperkirakan dan menganggap bahwa mereka sudah paham tanpa mengecek gitu ya, seberapa paham dia. Jangan sampai ilustrasinya seperti gambar ini gitu ya. Kita sudah memperkirakan semua orang bisa memahaminya, habis buang air harap disiram gitu ya. Dan kita sudah yakin nih kalau kita menulis ini semua orang bisa paham. Ternyata tidak semua orang bisa paham. Yang disiram adalah tulisannya, bukan habis barang yang diserahkan gitu ya. Bukan barang yang diserahkan, tapi tulisannya yang disiram gitu ya. Jangan sampai kita seperti ini. Nah, maka untuk mengukur itu kita pakai taksonomi ini, Anderson-Krathwohl taksonomi, yang kalau Bapak Ibu lihat ada seperti tangga-tangga yang menunjukkan ini adalah tingkatan level berpikir. Berarti semakin ke kanan semakin susah, semakin terjal gitu ya. Semakin tinggi tangganya, semakin ke atas semakin tinggi juga. Jadi kalau kita lebih mudah mempelajarinya, semakin ke atas ini adalah yang vertikal, ini dimensi pengetahuan gitu ya, mulai dari faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Kalau sebelah bawahnya yang horizontal ini proses kognitif ya. Jadi mulai dari mengingat sampai mencipta, meng-create. Nah, kalau kita buat dia seperti tabel begini, kalau letaknya di sini berarti CC1 gitu ya, konseptual remember, kalau di sini FC2 ya, factual understand, kalau di sini PC3, prosedural apply gitu ya. Ini untuk memudahkan kita dalam mengingatnya. Jadi sekarang pertanyaannya kapan kita bisa mengimplementasikan HOTS ini di dalam kelas atau di dalam ruang kuliah gitu ya. Jadi mulai dari menentukan tujuan pembelajaran ini pakai HOTS ya. Biar tahu letaknya di dalam tabel tadi tujuannya ada di mana. Dengan tujuan ini kita bisa menentukan
lewat jalur yang mana untuk sampai ke tujuan. Kita contoh gini ya. Misalkan tujuannya PC3 gitu ya. Tujuan awalnya tujuan pembelajarannya PC3. Dengan menentukan begini kita bisa mengetahui mau lewat jalur mana. Ini tergantung dari learner kita ada di mana. Boleh lewat bawah gitu ya. Baru ke atas, boleh juga mau ke atas dulu baru ke kanan juga boleh, atau mau model zigzag juga boleh. Jadi tergantung dari learner kita seperti apa. Kalau biasanya kalau lewat jalur bawah, ini kan berarti mainnya adalah di faktual gitu ya, di faktual. Nah, ini biasanya isinya adalah yang low dan middle biasanya. Jadi dia perlu fakta-fakta yang banyak gitu ya agar bisa memahami konsep. Baru setelah kita berikan fakta-fakta, baru kita naikkan dia di pengetahuan konsep, baru prosedural ya. Kalau mau yang sudah high atau yang middle high gitu ya, bisa lewat langsung perubahan pengetahuannya, faktual, konseptual, prosedural gitu ya, dan dibarengi oleh praktek di sini nih ya, prosedural. Biasanya teknik biasanya seperti itu. Banyak proseduralnya, SMK juga seperti itu ya. Terus pada saat pembelajaran berlangsung, jadi saat kita bertanya baik di verbal maupun tertulis juga pakai pertanyaan HOTS gitu ya. Membuat alat assessment yang akurat ini sudah pasti. Ini sudah pasti mesti pakai HOTS. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa HOTS ini bisa melalui verbal maupun tertulis. Jadi apapun saat kita di kelas, baik kita bertanya tentang konteks misalkan, ini juga pakai HOT. Nah, di sini ada contoh ya. Misalkan gaya ya, kita ingin bertanya pada konteks, pakai HOT. Gaya, ini kita lakukan demo misalkan dengan melakukan kegiatan saling mendorong dan menarik, bisa sesama siswa atau meja di kelas. Jadi kita minta siswa untuk maju ke depan untuk melakukan demonstrasi. Tidak hanya sampai di depan saja, tapi kita giring dengan pertanyaan gitu ya. Setelah dia selesai, minta siswa yang lain untuk mengerjakan, bisa di catatan atau di yang lainnya ya. Apa yang dilakukan oleh temanmu tadi bisa juga lewat verbal ya. Berarti dia mengingat fakta yang sudah terjadi. Apakah posisi meja berubah? Memahami fakta yang sudah ada di depan ya. Jadi biasanya saya agar lebih mudah memainkan simbol-simbol ini, saya membacanya dari belakang ya. FC1, tapi tergantung dari Bapak Ibu semua mudahnya di mana. Misalkan FC1, ini berarti mengingat fakta. Berarti kalau mengingat fakta sudah mulai bisa terbayang apa yang mesti saya lakukan agar siswa saya bisa mengingat fakta, ya. Nah, maka faktanya ditampilkan. Nah, apa yang dilakukan oleh temanmu? Kalau ini berarti memahami fakta. Dengan dia menggeser-geser itu, apa yang dia bisa pahami ya. Maka pertanyaan saya, apa posisi meja berubah? Di sini ada posisi ya. FC3 berarti mengaplikasikan fakta ya. Berikan tarikan dan dorongan yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya contohkan di sekitarmu ada nggak yang berhubungan dengan tarikan dan dorongan ya. Jadi mengaplikasikan fakta yang sudah ditunjukkan di depan gitu ya dengan kehidupan sehari-harinya. Sekarang coba lakukan tarikan dan dorongan bersama temannya. Kalau tadi dengan meja, sekarang diaplikasikan sesama temannya ya. Jadi walaupun yang kita tampilkan adalah konteks, tapi di konteks ini juga sudah terlihat pergerakan level berpikirnya ya. Bukan hanya sekedar selesai apa yang dilakukan temanmu ya.
Selesai di situ. Tapi perlu ada pertanyaan yang terstruktur, bisa juga ada yang lain, tapi kadang loncat gitu ya. Kita bertanya juga, tapi kadang pertanyaan kita agak loncat gitu ya. Apa yang dilakukan oleh temanmu? Kemudian langsung ke sini misalkan. Apakah tarikan dan dorongan tersebut bisa disebut dengan gaya? Nah, jelaskan. Loncat gitu ya. Kalau loncat ini biasanya siswa kesulitan untuk menjawab. Nah, walaupun di sini di CC1 yang ditanyakan adalah faktor-faktor, karena modelnya adalah di konteks, gitu ya, maka dari yang dia peragakan tadi, apa yang menjadi faktor mempengaruhi tarikan dan dorongan. Jadi belum berhubungan dengan materi yang istilah-istilah materi, misalkan berat, tidak, tapi biarkan dia berpendapat. Misalkan apa nih yang mempengaruhi tarikan dan dorongan tadi? Misalkan berat badan, lantainya licin, bentuk meja. Nah, itu kita tuliskan di papan tulis. Nah, setelah dituliskan baru kita konfirmasi. Nah, kalau misalkan berat badan gitu ya, ini kalau di istilah di bukunya atau di pelajaran ini istilah berat, kita tidak pakai berat tapi pakai massa ya. Licin ya, lantainya licin. Nah, ini misalkan di bukunya kekasaran. Kita mulai konfirmasi di situ. Jadi dia mulai menghubungkan apa yang dia saksikan dengan yang ada di buku. Jadi pertanyaannya kita giring, mulai dari level yang rendah. Nah, kita langsung saja coba untuk membuat 26 kotak itu memang apa ya? Perlu sensing di situ. Perlu pakai kaku juga boleh. Tidak begitu jelas gitu ya, tidak begitu mencerminkan isi dari kotak itu. Misalkan jelaskan ya. Di C1 ada, di C2 ada gitu. Jelaskan seperti apa yang sesuai pada kotak yang diharapkan. Gitu. Biasanya bisa kita gunakan sensing gitu ya. Nah, misalkan gini tadi. Kita mulai dari yang rendah dulu ya. Jadi misalkan tentang virus corona. Ya, tentang virus corona. Ini kita ingin membuat pertanyaan FC1. Berarti mengingat ya, mengingat fakta. Nah, kalau mengingat, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengingat? Nah, bisa dengan cara meminta dia untuk ingatlah, bisa mengingat, atau kenalilah juga salah satu upaya untuk mengingat. Sekarang pengetahuannya apa? Fakta. Nah, berarti adalah sesuatu yang nyata yang bisa dilihat oleh panca indera atau yang sudah dia alaminya. Tinggal pengetahuannya saja kita ganti, misalkan kalau pengen konsep, berarti mengingat konsep. Konsep adalah sesuatu yang abstrak gitu ya, yang sudah perlu pemahaman yang dalam, yang sudah berkaitan langsung dengan materi gitu. Maka ini bisa kita jabarkan di situ. Misalkan PC1 berarti mengingat prosedur. Prosedur yang sudah dilakukan dia ingat. Ya. Jadi tinggal kita ubah saja pengetahuannya seperti apa. Nah, cara mengingatnya pun tidak mesti harus ada di KKO. Dengan begini kan, misalkan carilah 10 informasi di sosial media mengenai corona. Ya. Jadi karena dia online gitu ya, dia pakai buku, berarti misalkan main definisi juga, lihatlah di buku kalian apa definisi. Jadi tergantung yang dia lihat gitu ya. Tergantung dia lihat, faktanya sudah ada FC1. Kalau konsep berarti mengingat konsep gitu ya. Sebutkan misalnya, bisa pakai sebutkan faktor-faktor atau ciri-ciri ya. Nah, kemudian kalau ingin bergerak ke FC2 ya, FC2-nya.
FC2-nya fungsinya adalah di C2 ini fungsinya untuk menguji sebetulnya, ingin mengetahui apakah siswa memahami sebagian atau keseluruhan jawaban dari FC1 ya. Jadi kalau kita bisa kategorikan ya, kalau di bagian C1 ini kita menampilkan sesuatu bahan yang ingin kita ajarkan. Kemudian di C2-nya kita cek dia udah paham belum dengan yang kita tampilkan di C1. Misalkan konsep dia sudah paham belum dengan konsep yang kita jabarkan ya, di FC2-nya. Jadi ini sebagai kata ganti atau sebagai pertanyaan lain untuk menanyakan apakah kamu sudah paham ya. Tadi misalkan 10 informasi tentang virus corona gitu ya. Bukan lagi kita bertanya apakah kamu masih ingat tentang data di data yang kamu dapat tentang virus corona, tidak. Tapi kita buat pertanyaan yang lain sesuai dengan kotaknya. C2 memahami fakta ya, FC2. Jadi dari data yang dia dapat, kita ingin tahu apakah dia bisa menafsirkan ini ya. Memahami itu kan bisa dengan cara macam-macam. Bisa dengan cara menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum gitu ya, menyimpulkan gitu ya. Ini adalah proses untuk memahami. Kalau pengen jadi pakai kata KKO-nya, ini KKO-nya boleh juga gitu ya. Menafsirkan kesamaan istilah corona dan COVID, mencontohkan upaya pencegahan virus. Nah, maka pertanyaannya, nah ini kan karena dia faktanya yang didapat dari informasi yang dia temukan di internet, gitu ya. Tentunya di sini ada istilah COVID, ada istilah corona, gitu ya. Nah, kita ingin cek dia sudah tahu belum tentang corona dengan COVID ini sama apa tidak ya. Pada gambar apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan corona. Ditambahkan ke itu. Jadi tidak abstrak, masih ada yang dilihatnya kalau pengetahuan fakta. Bergerak ke kanan FC3. Nah, C3 ini mengaplikasikan ya. Bisa pakai KKO-nya juga boleh dengan cara mengeksekusi atau mengimplementasikan ya. Jadi bisa dengan ini menyebutkan bahan lain yang bisa untuk membersihkan tangan selain sabun. Ya. Kalau ini kan tidak pakai KKO nih, tapi esensinya jadi sama, mengimplementasikan. Dia sudah tahu faktanya, coba dong buatkan contoh. Nah, coba dong buatkan contoh lain, bahan lain yang bisa membersihkan tangan selain sabun. Ya, jadi dia mencari sesuatu yang lain, mengaplikasikan pengetahuan faktanya untuk hal yang lain gitu ya. Jadi begitu. Jadi ada dua cara, boleh pakai KKO-nya, juga boleh pakai cara lain tapi masih dalam koridor kotak itu. Jadi sebutkan lain sabun, ya. Sebutkan bahan lain yang bisa untuk membersihkan tangan selain sabun. Bukan mengimplementasikan, coba aplikasikan pengetahuan tadi dengan contoh lain, tidak cocok juga gitu ya. FC4. Jadi kita ambil dulu sensingnya gitu ya. Jadi nanti akan lebih mudah kita membuat pertanyaan
yang di level yang lebih tinggi. Menganalisis, berarti dia menganalisis fakta. Kalau CC4 gitu ya, berarti dia menganalisis konsep. Tinggal kita sesuaikan. Kalau fakta tadi sesuai dengan panca indera gitu ya. Kalau konsep berarti dia menganalisis sesuatu yang abstrak, ya, sesuatu yang sudah berhubungan dengan materi yang kita sampaikan, ya. Materi yang ada di buku, istilah-istilah mapel yang ada di buku. Menganalisis dengan cara apa? Bisa dengan cara membandingkan, menemukan, menghubungkan, gitu ya, memecahkan. Nah, kalau saya pakai membandingkan berarti kita tambahkan fakta lain, kemudian biar bisa dia membandingkan, gitu ya. Coba bandingkan tingkat kebersihan antara mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, ya. Jadi dia membandingkan, menganalisis, mencari perbedaan dan persamaan, gitu ya. Mudahnya begitu. Biasa yang digunakan, carilah perbedaan antara A dengan B, carilah persamaan antara A dan B. Itu juga masuk analisis, gitu ya. Manakah yang lebih bersih, atau ini langsung membanding lebih bersih, gitu ya. Manakah yang lebih bersih, mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, gitu ya. Itu FC4. Ini kita agak cepat dikit ya. FC5, mengevaluasi fakta. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi? Caranya bisa dengan mempertimbangkan atau bisa dengan menjudge, ya, menjudge. Ini kurang efektif, ini efektif. Itu juga evaluasi, ya. Ini mempertimbangkan, misalkan ini tidak efektif, yang awalnya tidak efektif, terus kita pertimbangkan apa yang bisa kita pertimbangkan agar yang tidak efektif ini bisa efektif. Nah, itu evaluasi juga. Evaluasi keuangan biasanya Pak Aprinal, ya kan? Evaluasi keuangan, ya. Nah, itu adalah ada di C5. Tergantung apa yang mau dievaluasi. Faktanya kah, konsep kah, prosedural kah, atau metakognitif, ya. Jadi ini pengetahuannya tinggal menyesuaikan tingkat kesusahannya, ya. Jadi mempertimbangkan pada kondisi apa orang lebih memilih hand sanitizer daripada sabun. Jadi kalau pertanyaannya pada kondisi apa orang lebih memilih hand sanitizer daripada sabun, ya. Nah, Pak Jul sering menggunakan kata ini. Pada kondisi apa? Pasti Bapak Ibu juga sering mendengar, ya. Pada kondisi apa? Kalau beliau ingin menjelaskan level evaluasi, gitu ya. Pada kondisi apa orang lebih memilih hand sanitizer daripada sabun, gitu ya. Nah, baru C6. C6 berarti mencipta. Mencipta apa tergantung pengetahuannya apa. Kalau ini mencipta dari fakta, mencipta dari konsep, ya kan? Mencipta dari prosedural. Bagaimana cara mencipta? Nah, bisa dengan cara merancang, ya kan? Merencanakan, menciptakan, boleh. Membuat, itu juga salah satu makna dengan mencipta, ya. Merancang, merencanakan, membuat, mengembangkan, memproduksi, menyusun. Menyusun laporan keuangan berarti mencipta, gitu ya. Membuat laporan praktikum juga mencipta. Kalau ini dia mencipta fakta, mencipta dari suatu fakta yang dia dapat, bisa dengan hanya berupa ide atau gagasan, ya. Juga mencipta, apa idemu? Nah, itu juga salah satu ciptaan dari kita juga, gitu ya. Hasil karya kita juga, ide, ya, gagasan, gitu ya. Maka buatlah ide bagaimana agar orang menjadi sadar untuk sering mencuci tangan, ya. Walaupun produknya belum ada, ya.
cuma idenya aja. Itu juga salah satu cara untuk mencipta. Jadi apapun kognitifnya dari bawah yang horizontal tadi, mulai dari C1 sampai C6 gitu ya, ini akan disesuaikan tingkat kesulitannya dengan pengetahuan dari bawah ke atas, mulai dari faktual sampai metakognitif. Jadi kalau saya, tergantung Bapak Ibu ya cara memahami seperti apa HOTS ini. Tapi kalau saya lebih mudah untuk bergerak dari bawah dulu, gitu ya. Baru yang pengetahuannya menyesuaikan tingkat kesulitannya. Jadi tadi misalkan C2 memahami apa nih? Oh, dia hanya memahami fakta. Berarti cari yang sesuatu yang dia alami, sesuatu yang bisa dilihat, gitu ya. Kalau dia memahami konsep, nah ini sudah masuk dalam ranah yang abstrak yang berhubungan dengan apa ya? Dengan mapel yang kita ajarkan, mata kuliah yang kita ajarkan, gitu ya. Istilah-istilah yang ada di situ dia memahami apa tidak. Kalau PC2 berarti memahami prosedur. Berarti yang kita tanyakan adalah masalah prosedur, tingkat langkah-langkah, step-step, atau bagaimana audit prosedur. Jadi tingkat pengetahuannya tinggal menyesuaikan levelnya. Misalkan kalau bicara dengan anak kecil, maka levelnya misalkan di F gitu ya. Maka pertanyaannya C2 misalkan FC2 gitu ya. Yang kita tanyakan cuma apa yang dia lihat, apa yang dia rasa. Kalau sudah mulai dewasa gitu ya, pertanyaannya levelnya agak tinggi, sudah mulai bahasa yang kita gunakan agak canggih dikit gitu ya. Misalkan kemarin apa? Remote learning gitu ya. Sudah mulai istilah-istilah begitu. Gitu ya. Marketing gitu ya. Nah, sudah mulai istilah berbau konsep gitu ya. Tapi kalau di fakta bukan marketing, tapi misalkan cara untuk dia mengenalkan apa mainannya dengan temannya, misalkan begitu. Ya, jadi sesuatu yang ada, yang ditunjukkan untuk dipahami. Ya. Jadi tinggal menyesuaikan saja levelnya seperti apa, mau konsep, prosedural, atau metakognitif. Ya. Nah, setelah tadi dari FC1 hingga FC6, ya FC6 gitu ya. Kalau kita ingin naik gitu ya, ke CC5 tentang si corona tadi, ya, apa ya yang bisa kita tanyakan? Gitu ya. Ini berarti mengevaluasi konsep, gitu ya, mengevaluasi konsep. Berarti mulai mendalam lagi, gitu ya. Dia sudah memahami faktanya, kemudian sudah bisa menghubungkan antara fakta satu dengan fakta yang lain, ya, hingga menjadi suatu konsep. Baru kita tanyakan analisis. Misalkan pada kondisi apa suatu protokoler COVID tidak efektif pada suatu wilayah. Ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu rasakan, gitu ya, ini tinggi banget pertanyaannya, gitu ya. Berbeda dengan yang tadi, gitu ya, antara FC1 hingga FC6. Jadi karena ini sudah ranahnya di konsep, gitu ya. Sama-sama mengevaluasi, tapi ranahnya ada di konsep, ya. Ranahnya ada di konsep. Jadi kalau saya sih cara belajar HOTS ini dengan yang tadi ya, memahami sensingnya per kotak seperti apa, kemudian baru tingkat level pengetahuannya menyesuaikan, gitu ya. Level pengetahuannya menyesuaikan. Nah, ini bisa latihan ya Bapak Ibu. Misalkan kita punya ikan nila, gitu ya.
FC1 hingga FC6-nya apa. Kita punya yang lain gitu ya. Kalau dulu ada beberapa gitu ya, ada botol dibuat, ada apa lagi ya, kursi, ada sesuatu yang tampak kemudian dimasukkan di situ. Ya kemarin ada Pak Baim ya. Kemarin minta nomor saya, tapi saya nunggu Pak Baim WA atau kirim nomornya belum ada, makanya saya nggak bisa ngirim. Kemana saya harus ngirim ini Pak Baim ya? Nanti kirim di WA aja Pak Baim ya. Ini Pak, biar langsung ketemu kita nih Pak. Iya siap. Jadi Pak Baim minta nomor, minta apa itu? Yang sudah ada ya, yang sudah dibuat dari FC1 hingga MC6 gitu ya. Tapi saya tunggu WA Pak Baim gimana nomornya. Maaf lupa Pak Yudis. Nanti kita kirim. Enggak apa-apa Pak. Nah, ini kalau kita naikkan ya ikan nila tadi, misalkan kita buat dari FC1 hingga FC2, kemudian konsepnya gitu ya. Apa nama jenis ikan pada gambar kan fakta. Tapi kalau konsepnya sisi 1 sudah mulai masuk ke ciri-ciri gitu ya. Sebutkan ciri-ciri, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, sudah mulai terasa abstraknya gitu ya. Gitu. Kemudian ini C2 gitu ya. Tadi untuk memahami sesuatu yang ada di C1-nya. Ya. Misalkan ini apa nama jenis ikan pada gambar? Katanya ikan nila. Oke, ikan nila. Nah, ibaratnya C2 ini kita ingin menguji dia itu menjawabnya asal apa benar-benar paham. Ya, maka kita tanyakan nih, apakah ikan nila mempunyai tulang halus gitu ya. Kalau dia jawab iya, berarti dia asal jawab. Betul ya? Karena kalau dia ada tulang halusnya itu bukan ikan nila tapi ikan mas. Ya, kan mirip nih antara ikan nila dengan ikan mas gitu ya. Nah, apakah ikan nila mempunyai tulang halus gitu ya? Kemudian yang C3-nya gitu ya. Nah, ini mulai apa ya? Kalau tadi ingin menguji dia udah paham apa tidak, kalau di C3 ini biasanya apa ya? Opsi tidak percaya. Kalau saya memahaminya gitu, opsi nggak percaya. Apakah ikan nila mempunyai tulang halus? Katanya tidak. Oh iya dia sudah paham nih. Nah, C3-nya seperti opsi tidak percaya. Ayo coba sebutkan 3 contoh lain nama-nama ikan. Siapa tahu dia asal sebut saja gitu ya. Nah, kalau saya memahaminya begitu. Nah, baru setelah dia bisa menyebutkan berbagai jenis ikan, berarti ada sesuatu yang dibandingkannya gitu ya. Dia sudah ada fakta yang lainnya, baru di C4 dianalisis nih. Temukanlah perbedaan antara ikan nila dan ikan mas gitu ya. Dan C5-nya mengevaluasi dari yang sudah dia dapat sebelumnya ya. Pada kondisi apa tulang halus ikan mas dapat dimakan ya. Kalau di konsepnya misalkan jelaskan apakah bisa budidaya ikan nila dapat meningkat pada cuaca ekstrim misalkan gitu ya. Karena di C4-nya jelaskan mengapa cuaca bisa mempengaruhi budaya ikan nila. Nah, ini C4-nya. C5-nya mengevaluasi pengetahuan yang sebelumnya gitu ya. Mengevaluasi sebelumnya. Jelaskan apakah bisa budidaya ikan nila dapat meningkat pada cuaca ekstrim gitu ya. Jadi antara kotak dengan kotak yang lainnya ini mesti nyambung gitu ya, karena ini seperti pertanyaan beruntun gitu ya. Pertanyaan beruntun, kalau dia sudah bisa jawab pertanyaan satu, kita uji yang lain. Terus uji lagi. Jadi tidak lepas antara kotak satu dengan kotak yang lain ya. Kalau ini bicara ikan nila berarti semuanya berhubungan dengan ikan nila gitu ya. Tapi bisa
kalau ingin membandingkan kan kita angkat lagi masalah contoh yang lain, misalkan ikan mas tadi. Ya. Jadi memahaminya kalau saya begitu. Contoh lain ya, contoh lain biar tambah mantap. Yang IPA, FC1, berarti sesuatu mengingat fakta. Faktanya kita tunjukkan, ya, faktanya kita tunjukkan. Apa saja bagian-bagian pada gambar, ya, dia melihat nih. Apa. Sesimpel itu ya. FC1 memang pertanyaannya seperti remeh-temeh gitu ya. Tapi ini adalah dasar dia mulai mengkonekkan, ibaratnya mengkonekkan pikirannya atau hadir pada materi yang kita sampaikan. Ya. Kalau gini kan apa saja bagian-bagian dari gambar ini. Berarti dia udah connect nih. Oh, ini mengenai pohon. Oh, ini mengenai bagian-bagian pohon. Oke, saya mungkin hari ini akan belajar bagian-bagian pohon. Ibaratnya begitu. Kalau di PCK ini konteksnya, ya, konteksnya. FC1 itu seperti kita memberikan konteks. FC2-nya, apa bagian tumbuhan yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ya. Nah, dia ini, oh ini bagiannya akar, oh sama nggak dia nih? Akar juga, oh berarti ini adalah akar. Ya. Terus FC3, berikan contoh lain, bagian-bagian tumbuhan yang menggunakan tumbuhan di taman depan kelas. Berikan contoh bagian-bagian tumbuhan di taman di depan kelas, mungkin gitu ya. Di taman di depan itu apa saja bagian-bagiannya gitu ya. Agak tipe juga. FC4-nya, apa persamaan dan perbedaan? Nah, tadi kan menganalisis ya. Menganalisis ini paling mudah dengan kata mencari perbedaan dan persamaan. Itu paling mudah gitu ya. Menganalisis. Apa persamaan dan perbedaan antara dua tumbuhan di samping gitu ya. Apa ini persamaan perbedaannya? Oh, sama-sama punya akar tapi yang satunya bentuk akarnya berbeda gitu ya. Oh, sama-sama punya batang tapi mungkin batangnya berbeda gitu ya. Oh, mungkin ini ada buah, buahnya berbeda. Dia mencari persamaan. Manakah tumbuhan yang paling lengkap bagian-bagiannya? Nah, ini C5 ini menjudge ya. Mengevaluasi, menilai, menilai biasanya. Manakah tumbuhan paling lengkap? Nah, ini kan menilai nih. Paling lengkap, paling benar, paling manakah yang paling bagus, manakah yang paling efektif ya. Nah, C5 menilai. Manakah tumbuhan yang paling lengkap bagian-bagiannya. FC6-nya gambarkan sketsa tumbuhan dengan bagian-bagian yang lengkap. Ya, bagian-bagian FC6. Nah, kalau kita mau dari bawah ke atas misalnya FC1-nya apa ini tentang tenaga kerja. Apa definisi tenaga kerja? Ini tentunya lihat buku ya. Lihat ada yang di buku. Jadi ini tergantung cara kita mau memulainya seperti apa gitu ya. Skenario pembelajaran kita seperti apa? Boleh dia dari membuka buku dulu baru dibimbing atau dari membimbing baru dikonfirmasi ke buku juga boleh gitu ya. Apa saja jenis-jenis tenaga kerja. Nah, baru C1-nya, sebutkan ciri-ciri tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih. Nah, kan mulai abstrak nih. Mulai bingung ya. PC1-nya sebutkan tahapan-tahapan menjadi tenaga kerja terdidik. Nah, prosedural, menyebutkan prosedural ya. Proseduralnya berarti tahapan-tahapan. Terus MC1-nya manakah yang lebih kamu pilih kelak menjadi tenaga kerja terdidik atau terpelajar? Karena levelnya C1, ya, maka pertanyaannya hanya berkisar tentang mengingat saja ya, mengingat saja. Seperti itu.
Nah, kalau ingin kita geser ke CC2, gitu ya, dari sebutkan ciri-ciri tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik, golongkan profesi berikut termasuk tenaga kerja terdidik atau terlatih. Jadi kita punya daftarnya, kemudian dia menggolongkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di C2 ini menguji pemahaman dari yang dia jawab dari C1. Ya. Dengan cara apa? Bisa dengan berbagai cara gitu ya. Bisa tadi dengan menanyakan langsung apakah benar ini seperti ini gitu ya, mengkonfirmasi gitu ya. Atau dengan cara yang lain ini dia menunjukkan gitu ya, menggolongkan dari bagian-bagian ini mana yang termasuk tenaga kerja, dia mengkelompokkan ya, mana yang tenaga kerja terdidik atau terlatih, dia mengkelompokkan. Supaya apa? Supaya kita tahu dia udah paham belum tentang ciri-ciri tenaga kerja terdidik dan terlatih. Ya, dia mengelompokkan. Kalau naik ke PC2, ya, seperti apa? Nah, ini bisa dicoba-coba, gitu ya. PC2-nya seperti apa? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Silahkan chat di kolom komentar. PC2-nya apa ya? Kalau ini sebutkan tahapan menjadi tenaga kerja, gitu ya. Kalau PC2-nya apa? Mungkin bisa dicoret-coret ya. Jawabannya seperti apa? Nah, sekarang CC2. Mana ada di chatnya? Masih mikir, Pak? Oke. Ya. Kita lanjut saja nih. Karena waktunya bentar lagi. CC2 tadi, golongkan profesi berikut termasuk tenaga kerja terdidik dan terlatih. Kalau kita pengen geser ke mana ini ya? CC3 gitu ya. Berikan contoh lain. Nah, ini contoh lain ini. Biasanya C3 itu contoh lain. Tenaga kerja terdidik yang mana? Dan jelaskan, biasanya begitu. Kalau dia di C ya, dan jelaskan. Karena udah mulai konsep gitu ya. Berikan contoh lain yang terdidik. Terus mau naik ke CC4, bergeser ke CC4. Nah, tadi C4 paling mudah dengan mencari persamaan dan perbedaan. Jelaskan perbedaan antara YouTuber dan content creator ditinjau dari ketenaga kerjaan. Ya. Berarti ditinjau dari ini nih, tenaga kerja terdidik atau tenaga kerja terlatih. CC5-nya pada kondisi apa? Nah, C5 ini sering digunakan ini. Pada kondisi apa? Atau manakah yang lebih baik? Boleh juga. Tapi ada jelaskannya gitu ya, tidak hanya memilih. Pada kondisi apa seorang yang telah menempuh pendidikan tertentu tidak bisa menjadi tenaga kerja terdidik di bidang pendidikan yang ditempuhnya. Ya, pada kondisi apa? Dia sudah terdidik ya, tapi tidak bisa menjadi tenaga kerja terdidik di bidang pendidikan yang sesuai dengan pendidikan yang ditempuh. CC6-nya berikan contoh kasus yang memenuhi kondisi tersebut. IPA, tekanan. FC1, pernahkah kalian terbentur? Bagaimana rasanya? Nah, ini kan memunculkan apa ya? Memunculkan pengalaman yang pernah dia rasakan. Kalau dari lihat pertanyaannya seperti pertanyaan konteks ya. FC1, pernahkah kalian terbentur?
Bagaimana rasanya? Mana benda yang menyebabkan lebih sakit jika terbentur? Nah, ini kan memahami nih. Memahami, ingin menguji ya rasa sakit tadi gitu ya. Naik ke CC1, apa hubungan rasa sakit dengan tekanan? Ya, sudah mulai pusing, nah berarti itu konsep ya. Bagaimana cara menemukan tekanan yang bekerja pada suatu permukaan? Nah, PC1. Cara-cara, proses. Biasanya pakai kata tanya bagaimana. Ini udah. CC3. Apa? Jadi bisa latihan di rumah sendiri Bapak Ibu ya. Tadi ada PC2, CC3-nya seperti apa gitu ya. Agar nyambung antara kotak satu dengan kotak yang lain. Nah, ini sedikit tips ya. Bagaimana cara? Nah, tadi bisa pakai sensing boleh gitu. Kalau saya sering pakai sensing itu, juga ini juga bisa dilakukan gitu ya. Bisa dilakukan. Misalkan spidol ya. Spidol ini terus kita tentukan tujuannya misalkan ya. Siswa dapat menjelaskan tipe-tipe permukaan yang bisa ditulis spidol. Misalkan tujuannya itu. Terus pertanyaannya, untuk menguji tujuan itu, jelaskan dengan contoh tipe-tipe permukaan yang bisa dipakai untuk menulis dengan spidol. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan, itu kita analisis, itu levelnya di mana. Nah, ternyata kalau spidol tadi adanya di CC2, ya, di CC2. Seperti yang contoh di awal tadi, seperti di contoh awal tadi bahwa kita ingin lewatnya lewat mana gitu ya, ke sini kah atau ke atas atau ke kanan gitu ya, ke atas dulu baru ke kanan, ke bawah dulu atau ke atas. Berarti kotak-kotak ini harus kita isi gitu ya, agar lebih mudah memutuskan mau lewat yang mana. Cara mengisinya seperti apa? Nah, ini adalah cara lain gitu ya, selain sensing tadi gitu ya. Nah, bergerak ke kiri, ke bawahnya seperti apa? Nah, caranya adalah pertanyaan di tujuan tadi, jelaskan dengan contoh tipe-tipe permukaan yang bisa dipakai untuk menulis dengan spidol. Dari pertanyaan ini atau dari tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan gitu ya, kita cari keywordnya. Oh, di sini ada tipe-tipe permukaan, ada yang bisa dipakai, ada spidol, ya. Tipe-tipe permukaan, nah, kita catat nih, ada tipe-tipe permukaan bisa dipakai itu berarti tempat menulisnya ya, medianya, spidolnya, alatnya. Berarti ada 3 hal yang ada di dalam tujuan pembelajaran kita. Tipe-tipe permukaan, tempat menulisnya, ya kan? Yang bisa dipakai untuk menulis berarti tempatnya, medianya, alatnya, spidolnya. Nah, dari keyword ini kita buat pertanyaan, ya. Kita buat pertanyaan. Misalkan tadi ke bawah ya, ke bawah FC2, berarti pertanyaannya berhubungan dengan fakta, memahami fakta. Nah, berarti kita buat pada permukaan apa saja spidol bisa digunakan. Ya. Sebutkan bahan media apa saja yang orang gunakan untuk menulis dengan spidol. Alat tulis apa yang bisa digunakan untuk menulis di permukaan licin agar tampak jelas. Ya. Nah, 3 pertanyaan. Ya. Sesuaikan dengan levelnya. Kemudian kalau bergerak ke kiri, gitu,
sama, tapi tipe pertanyaannya di konsep. Ya. Sebutkan tingkat kekasaran kaca dan kayu. Ya, ini udah mulai abstrak nih. Sebutkan bahan-bahan lain yang memiliki sifat mirip. Nah, mulai bicara sifat dengan kaca dan kayu. Apa saja sifat-sifat permukaan yang bisa dipakai untuk menulis dengan spidol? Nah, sifat-sifat sudah abstrak, gitu ya. Nah, baru ke bawah, gitu ya. Ke bawah nih. Di mana saja Anda melihat orang menulis? Nah, ini kan pertanyaan remeh-temeh gitu ya. Pertanyaan konteks. Bisakah permukaan lunak dipakai orang untuk menulis dengan spidol? Bisakah permukaan basah dipakai orang menulis? Gitu ya. Spidol jenis apakah yang dipakai orang untuk menulis di whiteboard? Ya, pengalaman semua nih. Apakah sama spidol untuk menulis di whiteboard dengan kaca? Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi boleh dari bawah kita bangun menuju ke tujuan, atau dengan keyword-keyword yang ada di tujuan kita turunkan menuju ke level yang di bawahnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan dengan waktu yang singkat ini, ya. Semoga bisa dipahami. Ini mungkin nanti bisa dibagikan ya itunya, slide-nya. Terima kasih Bu Linda, Pak Maki ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Asik ya Bapak Ibu ya, wabarakatuh. hot. Ntar banyak-banyak contoh lagi Pak. Iya betul. Ya. Masih Pak Yudis. Ya siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Im ya. Terima kasih Pak. Silakan Bapak. Nanti WA saya Pak Im. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Izin live. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blik. Absennya kan udah kami absen. Waduh. Absen. Absen mana absen? Absen yang mana Absen. kebulik. Ayo absen, mau pulang. Waduh, di kampus masih. Lambat nih makin. Paling rajin dah Bapak Im. Oper kamera pulang itu. Sorangan hadirin. Di kampus. Tuang mati anunya kada nah. Kemana kan nih? Ada mati nah. Pak nih Pak, bolehkah kada Pak? Recordingnya ditutup tuh recordingnya. Siapa yang mau ini? Mati kah? Komputernya ditinggalnya Pak. Oh iya kayak pematinya yuk. Nggak bisa nah. Kalau kita kada tersimpan kena. Matikan Pak. Bisa. Mana boleh. Dah.